masalah reformasi Tentara Nasional Indonesia ini kembali jadi sorotan. Seusai rapat pimpinan TNI yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Panglima TNI menyinggung menumpuknya perwira tinggi dan menengah yang tidak memiliki jabatan atau non-job. Ya, Panglima TNI melontarkan wacana perluasan peran militer di lembaga negara. Gagasan ini sontak menuai silang pendapat di tengah masyarakat. Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsikal TNI Hadi Cahyanto melontarkan wacana perluasan peran militer di lembaga negara. Wacana ini berkembang setelah adanya ratusan perwira tinggi dan menengah yang tidak memiliki jabatan atau non-job. Saat ini setidaknya ada 150 perwira tinggi yang tidak mendapatkan jabatan struktural karena slot jabatan sudah penuh terisi. Perwira tinggi tanpa jabatan mulai menumpuk selepas reformasi. Penarikan TNI ke barak-barak menyebabkan banyak perwira tinggi kehilangan jabatan sipil yang mereka duduki di zaman Orde Baru. Ditambah lagi, Undang-Undang TNI yang disahkan tahun 2004 menyebutkan masa pensiun perwira menjadi 58 tahun dari sebelumnya 55 tahun. Menurut Panglima TNI, salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah ini adalah menempatkan perwira TNI di kementerian dan lembaga. Peluang ini dimungkinkan melalui revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya pasal 47, agar para perwira non-job bisa berdinas di lembaga negara. Pasal 47 Undang-Undang TNI membahas pos jabatan di luar militer yang bisa diisi tentara aktif hanya di 10 lembaga dan kementerian. Lembaga dan kementerian ini adalah Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung. Penempatan prajurit di lembaga dan kementerian juga tidak bisa sembarangan, harus didasari kebutuhan dan permintaan dari kepala lembaga atau kementerian terkait. Kita menginginkan bahwa lembaga kementerian yang bisa diduduki oleh TNI aktif, entah itu eselon 1, eselon 2, tentunya akan juga menyerap pada eselon-eselon di bawahnya, sehingga kolonel bisa masuk di sana. Rencana Panglima TNI memperluas pos jabatan bagi perwira tinggi di kementerian dan lembaga menuai silang pendapat di masyarakat. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai perluasan pos jabatan bagi perwira tinggi TNI masih belum diperlukan. Meski demikian, JK mengatakan perwira tinggi TNI tetap bisa menjabat selama masih dalam bidang yang berkaitan. Ia mencontohkan saat Letnan Jenderal Doni Monardo diangkat menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Menurut Kala, tugas penanggulangan bencana selama ini tidak bisa lepas dari peran TNI. Tugas-tugas yang tidak berhimpitan TNI tentu tidak diperbolehkan. Contoh juga yang boleh seperti Bakamla atau Basarnas. Hampir semua kalau terjadi masalah SAR itu yang pertama dikerahkan tentara. Karena itu Basarnas boleh dijabat oleh perwira. Sementara itu, Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakhrullah menilai rencana Panglima TNI untuk mengkaryakan prajuritnya di kementerian bisa membuat para aparatur sipil negara tidak punya harapan. Zudan menyebut jika keinginan Panglima TNI ini terrealisasi, dikhawatirkan akan memupuskan semangat 4,3 juta ASN dalam meniti karirnya dan mengembangkan kemampuan. Untuk itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri ini meminta kesiapan ASN agar tidak tersaingi karirnya bila ada perwira TNI aktif masuk ke lembaganya. Yang penting adalah bila sudah bisa ASN atau pegawai negeri sipil mengisi jabatan-jabatan itu, jangan diisi dari TNI Polri. Agar sistem karir para PNS ini berkelanjutan. Selain itu, muncul kekhawatiran usul perluasan pos jabatan sipil yang bisa diisi tentara akan membangkitkan dui fungsi TNI, militer masuk ke ranah sipil, seperti sebelum masa reformasi. Gagasan ini dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi, namun hal ini langsung ditampik Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Sisriyadi. Pembukaan peluang TNI untuk menjabat di kementerian lembaga di luar TNI itu sebenarnya bukan dari TNI sendiri, gitu ya, bukan dari TNI sendiri, tapi justru dari kementerian-kementerian lembaga terkait. Pembelaan juga datang dari kalangan pengamat militer. Masuknya perwira TNI ke jabatan sipil bukan merupakan bentuk dui fungsi, melainkan menjalankan peran TNI di masyarakat. Perwira TNI memiliki kualitas mumpuni baik dari segi pendidikan dan kepemimpinan untuk memegang jabatan di kementerian dan lembaga.
Maka seharusnya tidak ada penolakan pada saat personel TNI dikaryakan ke lembaga dan kementerian, sama seperti anggota partai politik masuk ke kementerian. Apakah ini berpengaruh buruk gitu kan? Saya mau bertanya balik malahan, kenapa saat anggota partai gitu atau apa sih orang-orang yang membantu partai tertentu atau pejabat tertentu masuk ke ranah departemen atau kementerian, menduduki posisi-posisi strategik, kita nggak ada resistensi gitu. Padahal dibandingkan tentara yang sudah jelas menurut saya dari faktor pendidikan, dari faktor kepemimpinan, dari faktor organisasi akan lebih solid dan mampu, menurut saya sih fine-fine aja. Di masa-masa mendatang TNI perlu secara berani membenahi struktur personil mereka. Kelebihan atau kekurangan personel secara berlebihan dipastikan bisa mengganggu kemampuan TNI dalam menjalani tugas pokoknya, yaitu menjaga kedaulatan negara. Tim Liputan Trans 7.